Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekarang kita akan membahas pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Ya, masih bersama Bu Neneng. Jangan lupa di YouTube-nya subscribe ya. Bidang miring dari namanya kita sudah tahu berarti posisinya dia miring ya. Sesuai dengan namanya, bidang miring merupakan sebuah bidang miring yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian tertentu. Memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi itu akan terasa berat kalau langsung kita angkat. Dengan menggunakan bidang miring, ini akan menjadi lebih mudah dilakukan ya. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut terhadap lantai. Itu bidang miring ya. Seperti ini bidang miring ya, itu ada FB bebannya, ada FK kuasanya, ada H ketinggian bidang miringnya, dan ada L panjang bidang miringnya. Nah, besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah ini kurang lebih sama seperti pada pengungkit ya, pada pengungkit di pertemuan sebelumnya ya, yaitu FB dikali H gaya, jadi beban dikali ketinggian bidang miringnya sama dengan FK dikali L. Atau bisa juga kita tulis FB per FK sama dengan L per H. Kalau di pengungkit kan pakai LK, LB ya. Nah, ini juga sama, hanya ini adalah ketinggian dan panjang bidang miring. FB per FK sama dengan L per H. Dengan keuntungan mekanisnya di sini masih perbandingan FB per FK, atau keuntungan mekanisnya bisa kita cari dengan membagi L dibagi H. Dengan FK-nya ini gaya kuasa, satuannya Newton. FB itu adalah gaya beban, satuannya Newton juga. L itu adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Dan H itu adalah tinggi bidang miringnya, satuannya meter juga ya. Samanya rumusnya sama. Nah, ini alat yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ada paku termasuk bidang miring, tangga juga, skrup, pahat, kapak, pisau, mata bor, dan masih banyak lagi ya. Kamu bisa temukan alat-alat ini di rumah sendiri ya. Soalnya, kalau ada soal hitungan, misalnya sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk. Agar lebih ringan, digunakan bidang miring yang licin dan panjangnya 4 meter. Jika tinggi truk 1 meter dan berat peti 600 Newton, hitunglah A. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat peti tersebut, B. Keuntungan mekanis bidang miring tersebut ya. Nah, kita tulis dulu data-data yang ada di soal. Yang pertama ada panjang bidang miringnya itu adalah 4 meter. Jika tinggi truk berarti H-nya 1 meter dan berat peti berarti FB-nya 600 Newton ya. Itu data-data yang ada di soal. Yang ditanyakan soalnya adalah yang A itu kita mencari FK-nya, gaya kuasa, yang B-nya kita mencari keuntungan mekanis. Langsung saja kita yang A kita gunakan rumus yang sudah ada, yaitu FB per FK sama dengan L dibagi H. Kita perkalian silang, pindah ruas, kita dapatkan FK sama dengan FB dikali H dibagi L. Sama dengan FB-nya 600, H-nya 1, L-nya 4, maka dapatlah hasil FK-nya itu adalah 150 Newton ya. Nah, keuntungan mekanisnya kita bandingkan FB dibagi dengan FK, bandingkan gaya beban dengan gaya kuasa. FB-nya tadi 600, FK-nya setelah kita cari dapatnya 150. Jadi keuntungan mekanis yang kita dapatkan itu adalah 4 ya. Atau kita bisa juga menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu KM sama dengan L dibagi H ya. L-nya 4, H-nya 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sama saja hasilnya ya. Jadi kamu menggunakan rumus yang mana saja, hasilnya akan sama. Boleh pilih yang mana saja, bebas ya. Dan yang ketiga, silahkan dikerjakan. Ada balok yang beratnya 250 Newton dipindahkan ke atas sebuah mobil dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 3 meter dan tinggi mobilnya 1,5 meter. Tentukan yang A, gaya kuasanya yang diperlukan untuk memindahkan balok, dan B-nya keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Jadi kerjakan di buku tulis ya. Oke, sampai sini dulu tentang bidang miring.
Nanti kita lanjutkan dengan pesawat sederhana yang lain. Semoga penjelasan Ibu bisa kalian pahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.